Baik, kita contohkan untuk memperdalam atau lebih memahami konsep relasi, khususnya untuk asosiasi dan link, maka kita buat latihan ya, latihan yang menunjukkan adanya relasi asosiasi dan link tersebut. Jadi kita buat paket baru supaya tidak tercampur. Nah, di sini kita akan buat sebuah kelas ya. Kita buat kelas main test-nya. Kemudian di sini kan kita sudah punya profesor, student, dan course ya. Kita tambahkan kelas yang lain supaya lebih terbayang. Kita bikinkan kelas departemen. Departemen ini kita beri ID dan name ya. Seperti ini. Kemudian langkah berikutnya kita insert code ya. Kita code konstruktornya dulu. Kita lihat ya di sini konstruktor yang dibuatkannya, konstruktor dengan parameter. Kita juga bisa membuatkan konstruktor yang tanpa parameter ya. Kemudian kita bisa membuatkan setter getter. Cukup mudah ya dengan menggunakan tools. Tapi kita harus hafalkan juga urutannya ya supaya tidak sekedar mengetik tetapi ikut memahami. Nah, kita buatkan toString-nya ya. Seperti ini. Jadi kita sudah memiliki departemen di mana departemen itu ada ID dan name-nya dan ada toString-nya. Lalu kita tinjau kembali kelas profesor kita ya. Kebetulan kelas profesornya ada di paket yang lain. Tidak apa-apa, biarkan aja ya. Tidak masalah. Nah, kita akan tambahkan. Bisa refaktor dulu ya. Jadi refaktor ini untuk memperbaiki kode-kode program agar supaya memenuhi standar dari object oriented ya. Di sini kenapa saya refaktor? Untuk kita biasakan para atribut itu kita buat private, sedangkan para metode ini kita buat menjadi public. Nah, kita lihat ya, kita tinjau kembali kelas profesor. Saya ingin profesor itu jelas dia ada di departemen mana, sehingga kita bahkan begini ya. Departemen, salah. Ini akan menjadi error. Nah, karena itu kita harus melakukan import. Seperti di sini ya, kita lihat nih.
Ya, import ini gunanya untuk mengambil kelas-kelas yang ada di paket yang berbeda ya, karena kita paketnya berbeda-beda. Nah, jadi kita lihat sekarang kelas profesor ini sudah ada departemennya. Jadi seorang profesor itu dia ada di jurusan mana gitu, ada di departemen mana, sehingga kita tambahkan atribut departemen. Nah, kita perbaiki kode-kodenya ya. Kita lihat ya, jadi sekarang sudah ada setter-getternya. Kemudian kita lengkapi, jangan lupa. Jadi setiap program tuh jangan lupa dilengkapi dengan konstruktor. Yang tanpa parameter, dikosongkan aja, lihat bodinya ya. Lalu yang dengan parameter. Seperti ini ya. Oke, nah kalau sudah seperti ini, kita jangan lupa biasakan juga menambahkan toString supaya memudahkan untuk input ke layar ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah kelas yang sudah lengkap ya. Jadi kita kelas profesornya kita benahin lagi, kita lengkapin lagi. Di sininya ada departemen. Nah, saya sekalian juga mengecek kelas course ya. Nah, ini kita lihat ya, atributnya belum ada private-nya, berarti dia belum enkapsulasi. Lalu belum ada juga ininya konstruktornya. Nah, maka kita lengkapi ya. Jadi kita buat konstruktor yang tanpa parameter dan konstruktor yang oke ya. Ini kita lihat ya, kalau dibuatkan oleh tools, maka dia akan membuatkan sesuai jumlah ininya, jumlah parameternya. Nah, kita tambahkan ya bahwa course ini ada dosennya ya. Kita lihat ini tentu saja error. Errornya apa? Tidak dikenali ya. Karena itu kita harus melakukan import. Import. Dari paket kelas objek, kita mengambil yang profesor. Seperti ini. Lalu di sini kita buatkan toString ya. Supaya bisa dicetak ke layar. Nah, berarti ini course sudah lengkap. Profesor sudah lengkap ya, departemen sudah lengkap juga. Nah, apa yang mau kita coba? Yang mau kita coba tentu saja di kelas main ya, bahwa kita akan membuat beberapa objek. Saya akan membuat departemen dulu ya. Jadi departemen di satu aja ya. New departemen. Nah, kita gunakan konstruktor yang dua ya, dua parameter.
departemen itu kan ID sama name. Nah, ID IF itu 03. Kemudian kita tuliskan informatika. Udah seperti ini ya. Kita coba dulu ya tampilkan. Nah, jadi kita membuat objek departemen dulu ya, belum membuat objek yang lain, studentnya belum, profesornya belum. Jadi buat dulu aja objek departemennya cuma satu. Nah, saya mau membuat objek profesor sekarang. Kita lihat kalau profesor itu apa sih strukturnya? Name, ID, departemen ya. Lalu kalau kita mau buat konstruktor dengan 3 parameter harus ada departemennya. Nah, makanya kita tulis seperti ini. ID-nya nah, departemennya D1. Nah, ini ada error ya. Udah tahu errornya kenapa? Karena kelas profesornya itu ada di paket yang di atas ya. Maka harus dilakukan import. Kalau mau semua langsung aja bintang ya. Jadi semuanya di ini. Kita tampilkan. Nah, karena toString-nya itu kita lihat ya, terus jadi beda-beda kalau kita lihat toString-nya departemen itu return ya, mereturn. Nih, departemen sama dengan bla bla bla. Nah, berarti saya di sini di main ini ya harus ada sistem out dulu supaya menampung hasil si toString-nya. Lalu saya mau menampilkan profesornya ya. Jadi kita lihat di sini objek yang dibangun, yang dibuat adalah objek D1 dan objek P1. Kita lihat lagi ya, objek D1 sudah dikoneksikan dengan si P1 ya. Nah, berarti kita sudah bisa melihat ini ada asosiasi antara departemen dengan profesor, ada link antara D1 dengan P1. Nah, ini sudah muncul tuh. Departemen 103 informatika. Profesor name-nya, oh ketuker ya. Ketuker urutannya nih, name sama ID-nya ya. Kemudian departemennya I103, name-nya informatika. Jadi seperti ini nih.
Kalau saya membuat lagi departemen yang lain, misalnya departemen di sebelah ya, ini 104. Nah, kalau seperti ini artinya kita memiliki dua objek mesin, dua objek departemen, jurusan ya kalau bingung. Ini objek pro. Nah, di sini kita bisa lihat ini ya, ada link antara objek D1 dengan objek P1. Tapi nggak ada link dari objek P1 dengan D2, tidak ada linknya gitu. Oke ya, jadi link itu spesifik dari si masing-masing objek yang diinstansiasi, objek yang sudah ada. Nah, ini mencontohkan adanya asosiasi dengan link. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kita juga bisa membuatkan link antara course dengan departemen. Jadi satu departemen, the course itu ada di departemen mana gitu. Bisa juga ya, misalnya kita sekarang, nah ini kita lihat ya. Jadi nama departemennya 103 Informatika, departemen berikutnya 104 Teknik Mesin. Lalu Profesor Miss Vivi ini, diganti namanya Miss Vivi dengan ID 1971, ada di Departemen Informatika. Jadi ini kelihatan banget ya adanya hubungan antara D1 dengan P1. Jelas ya. Saya juga bisa membuatkan objek mata kuliah. Course D1 sama dengan new course. Kita lihat dulu mata kuliah ini apa aja di dalamnya. Ternyata mata kuliah itu mata kuliah name, course ID, dan kredit ya, jumlah SKS. Course ID, lalu SKS-nya. Nah, ini ada error. Kenapa? Errornya yang tadi ya. Kita ada di paket object relation, padahal course-nya ada di object interaction. Karena si object interaction ini, kelas course ini memang muncul ketika kita belajar materi object interaction. Maka kita harus import. Kita tidak perlu bintang karena kan cuman hanya ada satu kelasnya yang mau diimport ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan bintang. Nah, ini
Berarti kita sudah memiliki objek C1. Kita toString-kan dulu ya, supaya terbayang. Kalau seperti ini, ya, sebetulnya si objek C1 ini tidak ada link kemana-mana ya. Dia tidak ada koneksi, tidak ada hubungan dengan kelas apapun. Coba kita lihat di C1 ini kan hanya ada string nama, string ID, dan jumlah SKS-nya. Jadi dia tidak ada keterkait dengan kelas yang manapun gitu ya. Kalau kita lihat, kelas course ini sebetulnya ada profesornya ya. Jadi ada di setiap mata kuliah harus jelas ada si profesor yang mengajarkannya. Sehingga di sini memang seharusnya ada profesor ya di sini ya. Nah, asumsi kita memiliki lebih dari satu objek profesor. Misalnya profesor yang kedua tuh dari jurusan yang berbeda ya. P2. Nah, P2 ini kita linkkan dengan D1 juga nggak apa-apa ya dengan informatika. Nah, kita lihat ya, kita punya dua objek profesor, P1 dan P2. Keduanya ada link, ada keterhubungan dengan departemen, yaitu sama-sama dari dosen informatika. Kemudian kita lihat course ini, kalau kita lihat course ya, seharusnya ada profesornya. Maka kita bisa set profesornya belum ada nih, setter-getternya. Ya, belum ada ya. Saya lengkapi dulu. Nih. Set profesor, get profesor. Nah, maka di sini kita bisa ya. Profesor. Mau yang mana? Profesor Miss Vivi apa Miss Mary gitu. Nah, kita biarkan aja Miss Mary aja kali ya, supaya berbeda. Sehingga kalau kita jalankan, maka, nah kalau kayak gini kita bisa lihat C1 ada link dengan P2. P1 ada link dengan D1. P2 ada link dengan, nah ini ya, jadi mudah ya sebetulnya memahami konsep objeknya gitu, karena kalau ngodingnya kan relatif sudah familiar. Nah, kita sekarang memahami ini istilahnya asosiasi dan link. Bu, maaf Bu. Ya. Profesornya. Kenapa? Boleh lihat kelas profesornya, Bu? Oh, kelas profesornya boleh. Ini kenapa? Ya kan di main test tadi saya teh ngasih 3 parameter, tapi di profesornya masih 2 parameter. Kayaknya ada yang ketinggalan saya, Bu. Oh iya, kan tadi ditambahkan ya. Jadi di kelas profesor tuh kita menambahkan kelas baru, yaitu atribut baru yang berasal dari kelas departemen. Jadi ceritanya seorang profesor itu harus jelas dia ada di jurusan yang mana ya. Jadi ada atribut departemen.
Seperti biasa kalau ada atribut tambahan, maka kita melakukan set dan get-nya juga ya. Nah, set get-nya seperti apa? Ya, karena saya generate code ya dengan tools ini, ya otomatis dibuatkan seperti ini. ToString-nya juga otomatis dibuatkan ya. Di ToString-nya juga ada nih, departemen. Oke. Itu di kelas profesor. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ini agak seperti muter-muter, tapi sebetulnya enggak. Ini latihan ya, latihan menghubung-hubungkan. Ya karena ya itulah yang berbeda ya, atau itulah yang harus difahami di object oriented, bahwa ya tadi satu kelas itu punya beberapa atribut dan atributnya itu bisa kelas-kelas yang lain. Nah, itulah yang harus kita biasakan, kita latih, dan bagaimana cara melingkannya, menyambungkannya gitu. Nah, di sini kita lihat kalau kita melakukan perintah seperti ini ya, lihat D1 dengan P1, oh berarti ada link. Nah, kalau mau kita gambar, nah ini ya, sudah keluar ya. Kalau mau kita gambar yang statement P1 sama dengan new professor sekian ya. Nah, ini berarti kita membuat P1 ada linknya ya. Kalau kita lihat di kode program, ada D2 juga kan sebetulnya ya. Mesin, teknik mesin. Nah, sebetulnya berarti kalau secara diagramatis, secara konseptual, ada D2 juga di sini. Tapi D2-nya itu tidak membentuk link. Oke. Nah, P1 tidak hanya P1, ada P2 juga. Berarti sebetulnya kita ada objek P2. P2 ada link? Ada ya. Dengan siapa? Dengan D2 apa D1? Ternyata tetap dengan, kalau di sini ya, kelihatan dari kodenya dengan D1. Oke. Bagaimana dengan course? Kita punya objek C1. Nah, C1 ini ada relatif dengan siapa? OP2, linknya dengan P2. Sudah. Nah, jadi dari kode-kode program seperti ini kita bisa lihat ya, kita punya 5 objek. Nah, ya, ada P1, P2, D1, D2, lalu C1 ya. Tiap objek ini membentuk link dengan masing-masing. Kecuali D2, nggak ada linknya. Nah, inilah yang disebut dengan relasi antar objek. Ya, dan terbentuklah link antar masing-masing objek. Baik, ya. Jadi sebetulnya secara konsep mudah-mudahan dapat ya. Secara codingan mudah-mudahan lebih familiar lagi, lebih mahir lagi melakukan pengkodingannya. Kalau ada yang belum paham, bisa diulang ya untuk melatih. Kita bisa tambahkan kelas yang lain, atau bisa di kelas main ini kita membentuk objek yang lain, lalu kita sambungkan lagi gitu ya, kita buatkan asosiasinya, terjadilah link. Nah, kurang lebih seperti itu.